Kita jalan pulang. Habis istirahat sebentar tadi di gubuk. Saya mau sekalian vlog tentang corona. Selain yang tadi kita obrolin sama Mas Agin. Aku jangan kalau mau anak tahu pulang-pulang beli ayam 3 gitu. Pemandangannya masih bagus. Jadi intinya tentang virus corona ini yang harus kita pahami adalah corona ini memiliki masa inkubasi 14 hari. Yang artinya orang yang sudah positif corona bisa tetap sehat dalam waktu 14 hari. Dia sudah bisa menularkan ke orang lain, tapi secara fisik dia belum muncul gejala seperti demam, batuk, pilek, sesak nafas. Dan sesak nafas yang dimaksud di sini mungkin kita semua juga belum pernah mengalami. Jadi kita nggak bisa menarik nafas panjang. Kalau kita sehat kita kan bisa tarik nafas panjang. Kita tarik nafas lalu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 bisa. Tapi kalau orang sesak nafas 1 detik, 2 detik udah nggak bisa tarik nafas lagi. Mungkin kalau diilustrasiin seperti orang di dalam air ya, nggak bisa nafas ya. Jadi cuma bisa nafas 1 atau 2 detik. Jadi mungkin seperti paru-parunya terendam air lah, kira-kira mungkin gampangannya gitu. Sekali lagi saya bukan expert di sini. Saya cuma sharing aja apa yang saya tahu. Kemudian kalau ada expert yang melihat video ini, boleh kita dibantu di kolom komentar. Intinya supaya masyarakat makin paham tentang fakta dari virus corona. Karena dengan pemahaman yang benar, kemudian kita bisa segera selesai dari pandemi virus corona ini. Yang pertama tadi kita harus waspada karena masa inkubasinya 14 hari. Lalu yang kedua, cara penularannya mirip seperti flu, karena corona ini sama-sama virus. Jadi ya, seperti yang kita selama ini tahu, kalau kita bekerja satu ruangan dengan teman yang mungkin mengalami flu, kita belum tentu ketularan, tapi resiko tertularnya ada. Tergantung apa? Tergantung daya tahan tubuh kita sedang baik atau enggak, dan seberapa dekat kita dengan teman kita yang mengalami flu itu. Kita juga bisa mengurangi resiko terpaparnya dengan menggunakan masker. Itulah kenapa pemerintah selalu menyarankan untuk selalu menggunakan masker. Dan masker itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama itu masker N95. Masker N95 itu masker yang tidak bisa ditembus oleh virus corona, karena ukuran partikelnya lebih kecil daripada ukuran partikel virus corona. Masker itu yang selalu dipakai oleh tenaga medis yang kontak dekat erat dengan pasien corona, yang merawat pasien corona. Yang kedua adalah masker bedah, surgical mask. Itu masker yang berwarna hijau, ada juga yang berwarna pink yang biasa digunakan oleh dokter. Lalu yang ketiga, masker kain, masker yang disarankan pemerintah untuk selalu kita pakai. Kenapa pemerintah menyarankan menggunakan masker kain? Karena masker itu relatif murah dan bisa dicuci, sehingga
kita bisa punya beberapa untuk setiap hari ganti. Masker kain dan masker bedah sebenarnya tidak bisa mencegah virus corona masuk ke badan kita, cuma bisa membantu mengurangi andai ada droplet di sekitar kita yang terhirup tidak terlalu banyak karena sebagian tersaring oleh masker itu. Soalnya ini orang genak banget, tapi sih sebenarnya iya kok. Bener sih. Bisa aku anu sini dulu, tahan dulu. Jangan ikut aku. Bukan balik sini lagi sih. Arahnya ming di sini masukin. Ke bawah. Lalu yang saya ingin share itu tentang rapid test. Jadi rapid test itu adalah suatu alat yang dapat mendeteksi adanya peningkatan antibodi di tubuh manusia. Jadi yang dideteksi di situ adalah IgG dan IgM, imunoglobulin G dan imunoglobulin M. Itu adalah antibodi yang akan meningkat jumlahnya di badan kita apabila kita terpapar oleh virus. Jadi apabila kita terpapar oleh virus, pasti antibodi kita meningkat untuk melawan virus tersebut. Itulah kenapa hasil rapidnya bisa positif. Tapi yang perlu kita ketahui, hasil rapid positif belum tentu positif corona. Karena antibodi itu muncul tidak hanya apabila kita ada virus corona. Jadi mungkin virus yang lain. Jadi kita tidak perlu panik apabila kita rapid test lalu hasilnya positif. Tapi kalau kita rapid dan hasilnya positif, mungkin kita bisa lebih jaga jarak dari orang lain supaya apapun itu virusnya, walaupun belum tentu corona, kita tidak menularkan ke orang lain. Sehingga mudah-mudahan virus corona ini cepat berakhir. Nah, berikutnya apabila orang dites rapid dan positif, tahap selanjutnya adalah orang itu harus dilanjutkan dengan tes swab. Tes swab itu spesifik corona. Jadi kalau di swab positif baru seseorang berarti benar-benar positif corona. Tapi kita juga tidak perlu panik karena positif corona tidak berarti tidak bisa disembuhkan. Banyak juga orang-orang yang sudah positif corona dan berhasil sembuh. Memang cukup banyak juga yang meninggal. Cuma biasanya yang meninggal itu memiliki penyakit lain, sehingga virus corona itu seperti memperberat penyakit yang sebelumnya sudah ada. Oleh karena itu, orang-orang yang mungkin berusia di atas 60 tahun yang disebut oleh kelompok berusia rentan, dan juga yang memiliki penyakit lain, contoh darah tinggi, diabetes atau sakit gula atau kanker, diharapkan bisa lebih menjaga daya tahan tubuhnya dengan makan makanan yang bergizi, vitamin, istirahat yang cukup minimal 7-8 jam sehari, istirahat cukup, lalu berolahraga ringan secara rutin. Mudah-mudahan tidak mudah terkena corona. Jadi intinya kita tidak mungkin tidak terpapar corona, karena setiap hari kita pasti berinteraksi dengan orang lain.
beli makan, kita pasti bertemu orang lain. Yang nggak beli makan, mungkin masak, tetap harus beli bahan-bahan, ketemu dengan orang lain. Intinya memang kita harus hidup berdampingan dengan virus corona. Tapi dengan kita mengetahui prinsip-prinsip dan bagaimana cara corona menular ke kita, mudah-mudahan kita bisa selalu sehat. Nah, bagaimana corona bisa masuk ke badan kita? Sama seperti virus flu. Jadi kita bersalaman. Bukan salamannya yang membuat kita tertular corona. Tapi andai kita bersalaman dengan orang yang mungkin positif corona dan sebelumnya orang itu batuk atau bersin, menutup dengan tangannya dan belum sempat cuci tangan sehingga virus itu ada di tangannya. Kalau kita bersalaman dengan orang itu, virusnya akan pindah ke tangan kita. Dan kalau kita tidak sempat cuci tangan dan tanpa sadar kita memegang mata, hidung atau mulut, nah itulah corona bisa masuk ke badan kita. Jadi pemerintah menyarankan kita untuk social distancing, tujuannya itu. Kalau kita jaga jarak 1 meter, mudah-mudahan virus corona tidak masuk ke badan kita. Mungkin itu yang bisa saya share kali ini. Nanti mungkin di video lain kita akan sharing-sharing lagi. Saya juga mungkin akan berkonsultasi dengan orang yang expert di bidang ini. Thank you. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.